Manusia dan penderitaan. Derita. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan dapat berupa penderitaan lahir atau batin, atau lahir dan batin. Penderitaan termasuk realitas manusia dan dunia. Intensitas penderitaan bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang ringan, namun peran individu juga menentukan berat tidaknya intensitas penderitaan. Lalu, bagaimana manusia menghadapi penderitaan dalam hidupnya? Penderitaan fisik yang dialami manusia tentulah dapat diatasi dengan cara medis untuk mengurangi atau menyembuhkannya. Sedangkan penderitaan psikis, penyembuhannya terletak pada kemampuan si penderita dalam menyelesaikan soal-soal psikis yang dihadapinya. Selanjutnya adalah siksaan. Siksaan dapat diartikan sebagai siksaan badan atau jasmani, dan dapat berupa siksaan jiwa atau rohani. Akibat siksaan yang dialami seseorang, timbullah penderitaan. Siksaan yang sifatnya psikis dapat berupa kebimbangan, kesepian, dan ketakutan. Ketakutan yang berlebih-lebihan, yang tidak pada tempatnya disebut fobia. Banyak sebab yang menjadikan seseorang merasa ketakutan antara lain klaustrofobia dan agorafobia, gamang, ketakutan, kesakitan, dan kegagalan. Fobia adalah suatu gejala dari suatu problema psikologis yang dalam yang harus ditemukan, dihadapi, ditaklukkan sebelum fobianya akan hilang. Selanjutnya adalah kekalutan mental. Penderitaan batin dalam ilmu psikologi dikenal sebagai kekalutan mental. Kekalutan mental adalah gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan, sehingga yang bersangkutan bertingkah laku secara kurang wajar. Gejala permulaan bagi seseorang yang mengalami kekalutan mental adalah: pertama, nampak pada jasmani yang sering merasakan pusing, sesak nafas, demam, nyeri pada lambung. Yang kedua adalah nampak pada kejiwaannya dengan rasa cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, mudah marah. Tahap-tahap gangguan kejiwaan adalah: yang pertama, gangguan kejiwaan nampak pada gejala-gejala kehidupan si penderita baik jasmani maupun rohani. Kedua, usaha mempertahankan diri dengan cara negatif. Yang ketiga, kekalutan merupakan titik patah dan yang bersangkutan mengalami gangguan. Sebab-sebab timbulnya kekalutan mental antara lain: kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna, lalu terjadinya konflik sosial budaya, dan cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Proses kekalutan mental yang dialami seseorang mendorongnya ke arah positif dan negatif. Untuk hal positif, trauma jiwa yang dialami dijawab dengan baik sebagai usaha agar tetap survei dalam hidup. Misalnya melakukan sholat tahajud ataupun melakukan kegiatan yang positif setelah kejatuhan dalam hidupnya. Untuk hal negatif, trauma yang dialami diperlarutkan, sehingga yang bersangkutan mengalami frustasi, yaitu tekanan batin, akibat tidak tercapainya apa yang diinginkan. Penderitaan kekalutan mental banyak terdapat dalam lingkungan seperti kota besar, anak usia muda, wanita, orang yang tidak beragama, dan orang yang terlalu mengejar materi. Apabila kita kelompokkan secara sederhana berdasarkan sebab-sebab timbulnya penderitaan, maka penderitaan manusia dapat diperinci sebagai berikut. 1. Penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia. 2. Penderitaan yang timbul karena penyakit, siksaan atau azab Tuhan. Orang-orang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam dan sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dapat berupa sikap positif ataupun sikap negatif. Sikap negatif misalnya penyesalan karena tidak bahagia, sikap kecewa, putus asa, atau ingin bunuh diri. Kelanjutan dari sikap negatif ini,
dapat timbul sikap anti, misalnya anti kawan dan tidak mau kawin, tidak punya gairah hidup, atau sebagainya. Kelanjutan dari sikap positif yaitu sikap optimis mengatasi penderitaan, bahwa hidup bukan hanya rangkaian penderitaan. Kelanjutan dari sikap positif yaitu sikap optimis mengatasi penderitaan, bahwa hidup bukan rangkaian penderitaan, melainkan perjuangan membebaskan diri dari penderitaan, dan penderitaan itu adalah hanya bagian dari kehidupan. Sikap positif biasanya kreatif, tidak mudah menyerah, bahkan mungkin timbul sikap keras atau sikap anti. Misalnya, anti kawin paksa, ia berjuang menentang kawin paksa, dan lain-lain.